إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر الآباء والأمهات والأخوة والأخوات. Kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah sampai kepada Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah, yaitu Bai'at Aqabah yang kedua, di mana kesemuanya baik yang Bai'atul Aqabah pertama maupun yang kedua ini terjadi di musim haji dan di Al-Aqabah. Al-Aqabah itu dekatnya Jamarat kalau sekarang, tempatnya melempar batu, jamaah haji melempar Jamarat, di situ, dekat-dekat situ tempatnya. Dikatakan di sini ini merupakan seperti yang sudah disebutkan pada muqaddimahnya pertemuan terakhir yang lalu, bahwasanya ini bagian dari kesepakatan yang sangat bersejarah dalam Islam dan juga sangat rahasia. Sangat rahasia. Ini juga menjadi catatan untuk menghindari tentunya intervensi ataupun hal-hal yang tak diinginkan dari orang-orang musyrik yang ada, baik dari pihak Quraisy maupun dari pihak pendatang dari Madinah ataupun musyrik Arab lainnya. Kata muallif di sini, biarlah kita sekarang dengarkan riwayat dari pelaku sejarah langsung, sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, ketika kami keluar untuk berhaji bersama jamaah dari kaum kami, yaitu jamaah musyrikin, kata beliau. Jujur, waktu itu kami musyrikin. Kemudian bersama kami juga Al-Bara bin Ma'rur, di mana tokoh ini adalah senior, kabiruna wa sayyiduna. Kami pun keluar dari kota Madinah. Begitu hendak tiba di Makkah, kami pun bertanya kepada orang di jalan itu sebelum masuk, ya, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang kami tidak tahu tentang beliau itu.
karena belum pernah berjumpa, belum pernah melihat. Ya, belum pernah berjumpa dan belum pernah melihat. Jadi ini berbicara 1400 tahun yang lalu lebih. Maklumat atau informasi tentunya sangat terbatas. Kemudian kami pun berjumpa dengan seseorang di jalan. Fasa'alna. Kami pun bertanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu balik bertanya, kalian mengetahuinya? Kalian berdua, yaitu Ka'ab dan Al-Bara, kalian berdua mengetahui tentang Muhammad alaihi wasallam maksudnya? Qala la wallah, kami tidak tahu. Kemudian orang yang ditanya tadi kembali bertanya, kalian berdua tahu kepada Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya? Ya. Karena beliau adalah tokoh juga. Kalau Abbas kenal, katanya. Kalau begitu, kata yang ditanya ini, kamu silahkan masuk Masjidil Haram, ya. Kemudian cari Abbas, sekarang ini Abbas sedang duduk bersama keponakannya itu Muhammad alaihissalam. Bagaimana mereka berdua ini mengenal Abbas? Karena Al-Abbas mendatangi Yathrib, pada saat itu nama asli Madinah, mendatangi Yathrib untuk berdagang. Makanya kemudian kenal, tahu, ya, pernah berjumpa. Maka dua orang ini pun, Ka'ab dan Al-Bara, masuk ke Masjidil Haram, kemudian betul melihat paman Nabi Al-Abbas sedang duduk bersama seseorang yang tidak mereka atau belum mereka kenal, ya, seorang yang lebih muda tentunya. Kemudian mereka pun menyapa keduanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik kepada pamannya. Ya. Ini juga keakraban Nabi alaihi wasallam dengan pamannya. Dan sampai waktu yang dekat, ya, tentunya berapa banyak paman yang umurnya berdekatan dengan keponakannya, tidak jauh, jadi seperti teman, tidak seperti Begitupun Nabi ini kepada Al-Abbas radhiyallahu anhuma, ya, anhu. Hal ta'rifu hadaini ar-rajulaini ya Abbas? Manggil nama ya Abbas. Wahai, artinya apakah engkau tahu wahai Abbas, yaitu wahai pamanda mestinya, ya, tentang dua orang ini, yaitu kenal sebelum pertemuan kita? Maka pamannya menjawab, ya, aku mengenalnya. Dua orang ini dari suku Khazraj, dari suku Khazraj. Dan pada saat itu, ya, kaum Ansar disebutkan sukunya dari Auskah atau dari Khazrajkah. Nah, kemudian satu persatu ditunjuk, yang ini yang namanya Al-Bara bin Ma'rur dan yang ini yang namanya Ka'ab bin Malik. Kata Abbas kepada Nabi alaihissalam. Kemudian Ka'ab pun ini, ya, jumpa pertama beliau dengan Nabi alaihissalam yang sangat berkesan dan menjadi kebanggaan bagi Ka'ab. Fawallahi, kata Ka'ab yang menceritakan hadis ini, ma ansa qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak lupa saat pertama kali jumpa dengan Rasulullah, ternyata Rasulullah sudah dengar namaku. Asyair, kata Nabi. Ka'ab bin Malik, si penyair. Maksud Rasulullah bertanya seperti itu karena tentunya lakop ataupun predikat sebagai penyair itu adalah predikat yang terhormat di masa itu, ya. Makanya kemudian Ka'ab, ya, GR, ya, ketika Rasulullah ternyata
mendengar nama saya bahwa saya juga seorang penyair, dan penyair tentunya punya beberapa kelebihan, diantaranya bisa baca tulis dan berwawasan. Sekarang kalau orang berwawasan juga semua berwawasan, tinggal tanya Mbah Google. Kalau dulu harus berjuang untuk mendapat ya pengetahuan ataupun maklumat ataupun ilmu-ilmu tertentu. Nah, kemudian Ka'ab pun menjawab, "Na'am, iya, sayalah yang si penyair itu." Kemudian kami pun ya mengadakan kesepakatan dengan Rasulullah untuk ketemu lagi di tengah-tengah hari tasyrik. Hari tasyrik adalah 11, 12, 13 Hijriah. Hijriah. Apa? Dzulhijjah. 11, 12, 13 Dzulhijjah. Tengah-tengahnya berarti tanggal berapa? Tanggal 12 atau saat nafar awal istilahnya. Ada nafar awal, ada nafar tsani dalam haji. Nah, berarti tengah-tengahnya yaitu pada saat nafar awal. Dan di malam itu ya, sebagaimana kami sepakati dalam perjanjian bersama Rasulullah, kami pun pergi juga bersama Abdullah bin Amr bin Haram, kemudian Abu Jabir juga salah satu juga pemimpin dari kaum Ansar, dan wa kunna naktumu man ma'ana min qaumina minal musyrikina amrona. Karena mereka rombongan campuran dari Madinah berangkatnya. Ada yang sudah ikut baiat pertama, ikut lagi. Kemudian ada yang masuk Islam sebelum bertemu Rasulullah. Banyak pula yang masih dalam kesyirikannya. Makanya yang bersedia masuk, yang sudah masuk Islam dan bersedia membaiat Rasulullah itu diam-diam tidak ngasih tahu kepada yang musyrik ini, kepada kelompoknya yang musyrik, agar apa? Tidak mengkoling musyriknya Quraisy yang ada di Mekah. Maka mereka pun diam-diam. Kemudian kami pun melobi yang namanya Abu Jabir tadi. "Wahai Abu Jabir," kata Ka'ab, "engkau adalah salah satu pemimpin kami yang terhormat dari kami, dan kami tidak rela engkau menjadi bahan api neraka." Kalimatnya ya pelan, tegas, tapi kenceng ini. Ya. "Inna narghabu bika amma anta fihi an takuna hataban lin-nari ghadan." Thumma da'utuhu ilal Islam. Kemudian aku pun, kata Ka'ab, mengajaknya untuk masuk Islam dan juga mengabarkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang masuk Islam. Lalu beliau pun ikut menyaksikan baiat tersebut. Wa kana naqiban, dan tadinya beliau juga adalah seorang pemimpin. Maka di malam yang ditentukan, kata Ka'ab, kami pun tidur seperti jamaah haji yang lain, menampakkan kelelahannya. Ya, yang insyaallah yang sudah haji ini tahu kalau ibadah haji itu juga melelahkan. Kalau sekarang masya Allah servisnya juga dengan AC-nya, dengan apanya, tapi kita bayangkan di masa itu ini tidak ada tenda ya. Kalau tendanya sekarang pun masya Allah juga mafi kalam, katanya mafi kalam, kata orang Arab. Maka di sini ya, di malam itu kami pun tidur bersama orang-orang yang tidur sampai sepertiga malam, berarti kira-kira jam 11-an ini. Dulu udah ada sambil
ya tidak ada hiburan. Habis isya ya sebentar ngobrol setengah jam, 1 jam, tidur, ya kan. Maka ketika berlalu sepertiga malam, wahada'atir rijal, dan orang lalu lalang sudah juga ada yang lalu lalang. Artinya orang sudah mengambil posisi istirahat semua. Karena di Mina tentunya orang keluar masuk, ya, yang namanya hiruk pikuk itu ya, bisa berlangsung lama. Namun di masa itu tentunya tidak seramai sekarang. Kami pun ya kemudian ya saling membangunkan di antara orang yang sepakat itu, kemudian berjalan seperti ya berjalannya tasallulul qata, yaitu seperti berjalannya burung puyuh itu, pelan tapi seperti itu. Kemudian sampai di titik yang sudah ditentukan untuk berkumpul, sedang kami berjumlah 73, jadi tidak sedikit untuk mengumpulkan orang sebanyak itu dan tidak membangunkan yang lain tidak mudah tentunya. Di antara 73 ini 40-nya adalah orang-orang yang matang, orang-orang yang sudah ya terpandang betul dan mapan, yaitu di atas 40. Kemudian wasalasuna syabban, yang 30 orang adalah pemuda, dan dari kami juga ada 2 wanita, Nusaibah bintu Ka'ab atau disebut juga Ummu Umarah. Siapa Ummu Umarah ini? Yaitu wanita dari kaum Khazraj yang ikut dalam perang Uhud nantinya, dalam perjanjian Hudaybiyah, dalam perang Hunain, dalam perang Yamamah, dan juga terjun berjihad. Nusaibah ini ya. Jadi keistimewaannya banyak sekali tadi. Ikut Bai'atul Aqabah Tsaniyah, ikut perang Uhud, ikut perang perjanjian Hudaybiyah, perang Hunain, perang Yamamah, sampai ya tangannya putus. Allah, perempuan, sekali lagi ini perempuan, Nusaibah radhiyallahu anha. Dan ihda nisa Bani Mazin bin Najjar, berarti masih bau-bau famili dengan Rasulullah dari sisi ibunya, Bani Najjar. Satunya lagi bernama Asma bintu Amr atau Ummu Mani dari Bani Salimah. Siapa beliau? Beliau adalah ibunda sahabat yang mulia Muaz bin Jabal. Jadi ibunya ikut menyaksikan Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah yang kedua. Jadi 2 wanita yang terlibat dalam Bai'ah Aqabah Tsaniyah ini luar biasa ya, kontribusinya terhadap Islam dan kaum muslimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, poin berikutnya bagaimana Abbas paman Nabi alaihissalam menguatkan tekad semangat kaum Ansor dan juga menunjukkan martabat keponakannya sehingga tidak dipermainkan, sehingga tidak disembarankan oleh kaum Ansor. Dalam rangka apa? Penyerahan, ibaratnya serah terima, ini keponakanku, kalaupun tidak kalian tolong, tidak kalian jaga sebagaimana kalian menjaga orang tua ataupun keluarga kalian, tidak usah sekalian, nanti kita akan ketahui.
Itu penegasan dari Al-Abbas sedang beliau dalam kemusyrikannya, sedang beliau dalam kesyirikannya karena keponakannya. Sama dengan Abu Thalib. Nah, di sini ya, disebutkan Rasulullah pun berjumpa dengan 73 orang tadi bersama pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib di tempat yang ditentukan, di waktu yang ditentukan. Sekali lagi, Abbas hadir dalam rangka penyerahan, penyerahan keponakannya secara simbolis dengan bahasa kekinian mungkin. Ternyata ketika 73 orang ini sampai di tempat, Rasulullah dan Al-Abbas sudah standby di situ. Ya. Dan yang pertama menjumpai Rasulullah seorang sahabat bernama Rafi' bin Malik. Al-Abbas pun, ya, ini kehati-hatian beliau melihati wajah-wajah yang datang ini. Ternyata kaum mudanya tidak dikenal sama Al-Abbas. Al-Abbas kenalnya sama para pemimpinnya, para seniornya. Maka Abbas menyatakan, ya, mereka ini asing wajahnya bagi saya. Aku tidak kenal mereka, kata Al-Abbas. Maka kemudian, ya, pertemuan dilanjutkan sampai kemudian Al-Abbas juga melihat siapa? Orang-orang yang sudah dikenalnya. Lalu mereka duduk bersama dan Al-Abbas menjelaskan kepada kaum Ansar akan konsekuensi bahaya yang harus ditanggung oleh kaum Ansar. Dengan apa? Dengan menampung atau menerima kedatangan Rasulullah SAW di kota Madinah. Apa kata Abbas? Ya ma'syarul Khazraj, ya, wahai kaum Khazraj, karena kebanyakan dari mereka, Al-Aus sedikit, yang dari kaum Aus sedikit. Sesungguhnya Muhammad adalah bagian dari kami, seperti yang kalian ketahui, dan kami, maksudnya keluarganya, telah melarang atau menjaga Muhammad ini dari berbagai gangguan. Jadi Muhammad alaihissalam dimuliakan di tengah kaumnya dan juga terjaga di negerinya. Kalau memang dia masih memilih untuk pergi hijrah ke tempat kalian dan kalian merasa sanggup untuk menjaganya dan memeliharanya, maka itulah yang diharapkan. Tapi kata Al-Abbas, jika kalian wa in kuntum tarawna annakum muslimuhu wa khadhiluhu ba'da al-khuruj bihi ilaikum faminal an fada'uhu fa innahu fi 'izzin wa mana'atin min qaumihi wa baladihi. Tapi kata Al-Abbas, kalau kalian kira-kira nanti kemudian mengecewakan, menyerahkan keponakanku kepada musuhnya setelah keluar dari Mekah, dari negerinya, maka dari sekarang tak usah, kalau tidak sanggup menjaganya, tak usah gagalkan pertemuan ini, baiat ini, tinggalkan sudah, ya. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, kami sudah mendengar apa yang engkau katakan wahai Abbas, maka silahkan Rasulullah menyampaikan kalimatnya seperti yang Allah ilhamkan kepadanya atau wahyukan kepadanya. Maka baru setelah itu Rasulullah SAW angkat bicara, dimulai dengan membaca beberapa ayat Al-Quran, lalu juga
menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan beberapa perkara tentang Islam yang telah kami benarkan, telah kami yakini, telah kami imani, kata Ka'ab, dan kami ridha. Kemudian Rasulullah menyatakan tubayi'uni ala sam'i wa ta'ati fil nasyati wal kasal wa ala nafaqati fil usri wal yusr wa ala al-amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa ala an taqulu fillahi la ya'khudhukum fihi lawmatu la'im wa ala an tansuruni idza qadimtu 'alaykum Yathrib fatamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum walakumul jannah. Nah, ini yang terakhir ini, walakum al jannah. Silahkan kalian membaiat diriku untuk mendengar dan taat dalam keadaan semangat ataupun malas, juga untuk menafkahi dalam keadaan lapang maupun seret maupun sempit, dan juga untuk beramar ma'ruf nahi munkar, juga untuk mengatakan kalimat yang hak tanpa takut kepada siapapun. Juga kalian menjadi penolongku jika aku nantinya tiba di Yathrib, kata Nabi, dan kalian menjagaku sebagaimana kalian menjaga diri kalian sendiri dan anak istri kalian, maka bagi kalian adalah surga, yaitu balasannya. Maka Al-Bara' bin Ma'rur adalah orang yang pertama, yang paling muda dan yang paling pertama menjulurkan tangannya untuk membaiat Nabi SAW dengan mengatakan na'am walladzi ba'atsaka bil haqq lanamna'aka mimma namna'u minhu uzurana ay ahlana fabay'na ya Rasulullah fanahnu ahlul hurubi wa ahlul halqati warithnaha kabiran an kabir. Maka ya, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai Rasulullah, kami akan menjaga Anda sebagaimana kami menjaga keluarga kami. Baiatlah kami adalah ahli perang, juga ahli persenjataan yang telah kami warisi dari generasi ke generasi. Jangan takut, maksudnya. Kemudian terjadilah betul sebelum memulai baiat tadi juga ada seseorang bernama Abul Haytham bin At-Tayyihan berkata atau menyela, ya Rasulullah, inna bainana wa bainar rijali ya'ni al-yahuda hibala. Ini mengingatkan, wahai Rasulullah, sesungguhnya antara kami kaum Arab di Madinah dengan orang Yahudi ada perjanjian. Nah, ini mengingatkan ada perjanjian. Wa inna qati'uha fahal asaita in nahnu fa'alna dhalik thumma azharaka Allah an tarji'a ila qaumika wa tada'ana. Ya salam. Ini juga menunjukkan jauhnya pemikiran, jangkauan orang yang bertanya. Dia mengatakan, kami punya perjanjian dengan Yahudi, tapi nanti ketika Anda tiba, kami akan putuskan perjanjian damai itu ataupun kesepakatan bila Anda datang. Akan tetapi kalau sudah ini kami lakukan dan Allah menangkan engkau, mengangkatmu dengan Islam, apakah kemudian engkau juga nanti balik lagi ke Mekah dan meninggalkan kami? Ya salam. Ini juga menandakan adalah kecintaan kaum Ansar. Kadung tak tulung, nanti kemudian balik lagi ke kaumnya kalau sudah kaumnya masuk Islam. Ya. Maka Rasulullah SAW tabassam, tersenyum dengan pertanyaan ini. Kemudian beliau dengan tegas mengatakan balid damu dam wal hadmu hadam
ana minkum wa antum minni, uharibu man harabtum, usalimu man salamtum. Justru kata Rasulullah, darah dengan darah, ya, darah dengan darah dan kubur dengan kubur. Maksudnya sampai mati aku akan di Madinah, dan itu Rasulullah penuhi. Aku dari kalian dan kalian dari aku. Aku perangi yang memerangi kalian, dan aku berdamai dengan orang yang berdamai dengan kalian. Ya. Kemudian Al-Bara bin Ma'rur inilah sekali lagi orang yang pertama membentangkan tangannya untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, muallif di sini menyebutkan para pemimpin atau kapten dari kaumnya masing-masing beserta nama-namanya. Al-Khazraj yang dari Bani Najjar diwakili As'ad bin Zurarah, dan yang dari Bani Salamah tadi diwakili oleh Al-Bara bin Ma'rur dan Abdullah bin Amr. Kemudian dari Bani Sa'idah Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir bin Amr. Dari Bani Zuraik Rafi' bin Malik Al-Ajlan. Dari Bani Al-Harith Abdullah bin Rawahah dan Sa'ad bin Rabi' Ibn Rabi'. Dari Bani Amr bin Auf Al-Khazraj Ubadah ibn Samit. Kemudian dari Aus yaitu Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Khaythamah serta Rifa'ah bin Abdul Munzir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sini poin berikutnya kembali ada penekanan tentang konsekuensi dari baiat ini. Di sini disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq juga bahwasanya Al-Abbas, ya, bukan Al-Abbas paman Nabi, tapi Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah radhiyallahu anhu berkata kepada kaum Khazraj, yaitu pemimpin kaumnya, tahukah kalian makna dari baiat ini? Qalu na'am, kaumnya menjawab ya. Kemudian lebih dijelaskan lagi oleh Abbas, bukan Abbas paman Nabi sekali lagi, tapi Abbas bin Ubadah. Innakum tubayi'unahu ala harbil ahmar wal aswad minan nas. Wahai sekalian kaum, sesungguhnya kalian membaiat beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memerangi semua orang yang merah maupun yang hitam. Maksudnya semua manusia akan diperangi. Fa in kuntum tarawna annakum idza nuhikat amwalukum musibah wa asyrafukum qatlan aslamtumuh faminal an. Ini juga menegaskan perkataan Ibnu Abbas. Nanti kalau kalian tiba-tiba melihat hartanya habis sebagai musibah, atau kerabatnya ada yang terbunuh, lalu kalian menyerahkan Muhammad alaihissalam, maka cukup di sini. Katanya Pak Abdur, cek sana saya. Ya, tidak usah mendingan, tidak usah, ya, tidak usah baiat. Fahuwa wallahi in fa'altum khizyud dunya wal akhirah. Kalau kalian lakukan sudah kadung baiat kemudian ditinggalkan, itu pengkhianatan, maka itu adalah khizyun, ya,
fid dunya wal akhirah, yaitu kehinaan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Akan tetapi dari kebalikannya yang Abbas yang pertama, paman Nabi menyebutkan manisnya dulu, kemudian baru pahitnya. Ini pahitnya dulu, kemudian wa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'utumuhu ilahi ala nuhikatil amwal wa qatlil ashraf fakhudhuh fa huwa wallahi khairud dunya wal akhirah. Tapi kalau kalian merasa sanggup untuk memenuhi dan menjadi pendukung dakwahnya, meskipun harta kalian ludes, meskipun banyak dari keluarga kalian terbunuh, maka silahkan ambil baiat ini, maka ketahuilah ini lebih baik daripada dunia dan akhirat. Kemudian kaumnya sepakat menjawab, kami rela meskipun harus habis harta kami dan terbunuh orang-orang mulia kami. Kemudian kaumnya balik bertanya langsung kepada Rasulullah, kalau kami penuhi, kami janji setia ini kami penuhi, apa yang kami dapatkan? Ya, innahnu wafaina ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, al jannah, surga untuk kalian. Maka mereka serentak menjulurkan tangannya untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul keimanan yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menjanjikan nanti kalau perang menang kalian dapat ghanimah banyak, tidak begitu. Tapi langsung jannah, karena memang ke situ tujuannya. Kemudian juga masih As'ad bin Zurarah setelah mengambil tangan Rasulullah SAW, beliau mengatakan, wahai penduduk Yathrib, kami atau kita ini tidak pergi ke Mekah safar jauh-jauh kecuali untuk menjemput atau melakukan baiat ini. Dan ketika Muhammad alaihissalam pindah ke kita, berarti kita berurusan dengan segenap orang Arab pada waktu itu. Bukan hanya Quraisy, tapi yang lain pun juga akan ikut-ikutan, bakalan bunuh-bunuhan, bakalan perang-perangan. Ya, mereka mengingatkan, atau si Usaid ini, si As'ad ini bin Zurarah mengingatkan kaumnya dan kembali menekankan, kalau kalian sabar dengan peperangan itu, dengan kehilangan itu baik harta maupun keluarga kalian, maka pahalanya di sisi Allah sudah jelas. Maka pilihlah kalian menjadi penakut, kemudian kalian tinggalkan, tapi saat ini lebih baik, atau kalian menjadi orang yang mulia dan terpuji sepanjang masa. Dan ini yang terjadi, ini yang dipilih oleh kaum Ansar. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menimpali perkataan tersebut kepada para pemimpin kaumnya dengan mengatakan, kalian adalah kaum seperti Hawariyin terhadap Isa. Hawariyin adalah kaum penolong yang dakwah Nabi Isa alaihissalam, yaitu kaum Ansor dan Muhajirinnya. Untuk Nabi Isa itu namanya kaum Hawariyin, sebagaimana disebutkan dalam akhir surah As-Saff, ya kan? Kunu ansar Allah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah
Fa'amanat ta'ifatu min bani Israil, ya, al-ayah. Baik. Kemudian terjadilah baiat itu, ya, seperti yang direncanakan, tanpa membangunkan yang tidur, kemudian juga dalam, ya, kerahasiaan yang terjaga. Ternyata bagaimana dengan dua perempuan tadi? Nah, jangan ketinggalan. Baiatnya dua perempuan ini juga memberikan pelajaran ketika setelah laki-lakinya semua membaiat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus membaiat dua wanita mulia tadi, ya. Qaulan min ghairi musafahah, dengan ucapan tanpa berjabat tangan. Ini siapa? Rasulullah SAW. Ya. Hatinya yang paling bersih. Sudah diketahui berapa kali dicuci? 2 kali dibedah. 2 kali. Ada yang pernah dibedah di sini? Insyaallah sehat semua. Dibedah bukan dalam rangka dicuci dari hasad ataupun ini, tapi mungkin kalau ada di antara kaum muslimin, ya, karena satu, ya, gangguan, ya. Tapi ini Rasulullah yang membedah juga malaikat spesialis, bukan dokter spesialis, ya. Meski demikian beliau menjaga jarak, tidak bersentuhan dengan wanita yang tidak halal, bukan mahram baginya, bukan istrinya, bukan putrinya, ya. Kemudian bagaimana cara membaiatnya? Setelah Rasulullah SAW menyatakan, ya, atau keduanya menyatakan baiatnya kepada Rasulullah SAW, seperti yang laki-laki tadi ucapkan, ya, janji setia untuk menolong Rasulullah dalam suka duka, dalam lapang dan sempit dan seterusnya. Rasulullah katakan kepada keduanya, idhabna faqad baya'tukunna, pergilah kalian berdua sedang kalian telah membaiatku, atau aku telah membaiat kalian. Ternyata syaitanun yaktashiful mu'ahadah, ada setan yang membocorkan pertemuan tersebut. Jadi bukan dari manusia, tapi setannya jin. Setannya jin, sebagaimana, ya, yang ngasih bocoran ketika Rasulullah hijrah. Ya, yang mengusulkan agar Rasulullah dibunuh, ya kan? Setan yang berupa manusia menyamar menjadi manusia. Sebagai poin terakhir barangkali, Ka'ab bin Malik juga menceritakan, setelah kami membaiat Rasulullah yang 73 tadi, tidak ketahuan, rapi semuanya seperti yang direncanakan dan dicanangkan. Sarakha syaitanu min ra'sil aqaba bi anfaz sautin sami'tuhu qat, ya ahlal jabajib, ya ahlal jabajib ayil manazil, hal lakum fi mudhammamin was-subatu ma'ah qad ijtama'u ala harbikum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza azabbul aqabah, hadza ibnu azyab, isma' ay adu wallah, ama wallahi la afraghanna lak. Ya subhanallah. Ternyata setelah baiat terjadi, ada seekor setan, seekor, ya,
karena setan berekor. Allahul musta'an. Berteriak di pangkalnya Aqabah dengan suaranya yang paling lantang. Wahai penghuni kemah atau rumah-rumah, apakah kalian tahu beritanya Muzammam? Ini celaan yang dilepaskan oleh setan kepada Nabi Muhammad. Itu artinya terpuji, Muzammam artinya tercela. Jadi dipanggil sebaliknya, ya. Misalnya orang namanya cantik dibilang elek, seperti itu. Nabinya Muhammad terpuji dipanggilnya Muzammam sama setan. Kalian tahu beritanya si Muzammam dengan orang-orang yang murtad. Subah itu jamak soba, yang berarti orang yang keluar dari agama kaumnya. Kalau dalam Islam kemudian istilahnya murtad. Lah orang jahiliyah menyatakan atau memvonis Nabi kita itu keluar dari agamanya, berarti Muhammad ini sobe. Jamaknya subah. Maksudnya orang-orang yang membaiat beliau menjadi pengikut Nabi kita alaihissalam telah kumpul semalam untuk memerangi kalian. Maka Rasulullah SAW memberitahukan kepada orang-orang di dekat beliau bahwasanya ini namanya setan azab, anaknya Azyab. Turunannya juga Rasulullah tahu. Siapa itu? Dengarkan wahai musuh Allah. Jadi Rasulullah juga mengajak berbicara setan itu tadi. Dengarkan wahai musuh Allah, sungguh aku akan layani engkau nanti. Ya, akan aku layani permusuhanmu ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barangkali menurut hemat dan pendek pengetahuan saya, setan inilah yang kemudian ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah di masjid beliau ataukah yang satunya, saya belum ta'akkad, mungkin nanti pada waktunya. Yang dicekik oleh Rasulullah di masjidnya, ya, di Masjid Nabawi, sampai liurnya itu meleleh ke tangan beliau, dicekik, dianukan ke temboknya Masjid Nabawi, sampai dingin liurnya itu aku rasa di tanganku, kata Rasulullah. Kemudian aku teringat siapa? Saudaraku Sulaiman yang meminta kepada Allah agar tidak diberi kelebihan yang diberikan kepada beliau kepada seorang nabi sesudahku. Maka aku sungkan, tidak enak sama Nabi Sulaiman, kemudian aku lepas. Ataukah setan ini yang kemudian masuk Islam? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, ya kan? Mungkin nanti ada keterangan yang lebih otentik akan saya sampaikan jika Allah mengizinkan dan memanjangkan umur kita semua, amin, dalam ketaatan kepadanya, amin ya Rabb. Taib, jamaah yang dirahmati Allah, waktu juga yang membatasi kita. Semoga yang demikian memberikan manfaat kepada kita dan menambah kecintaan kita ketika kita kepada Nabi Muhammad SAW, ketika kita tahu perjuangan beliau dan juga susahnya sekali lagi mendakwahkan Islam ini di awalnya. Barangkali ada pertanyaan sebelum ditutup. Alhamdulillah. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.